ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا اللهم ارحمنا بالقرآن. Ayah bunda, insya Allah pekan depan nanti sudah kelar sampai ayat 31, part pertama surat Al-Kahfi. Jadi yang belum rapi hafalannya rapikan, yang belum kuat kuatkan. Jadi biar ayah bunda bisa menikmati itu mulai ayat 1 sampai 31. Jadi buatkan kisahnya yang utuh, nikmati, apalagi kalau bisa dipakai sholat. Nanti sholat zuhur rakaat pertama ayat 1 sampai 31 setelah Al-Fatihah. Habis itu rakaat kedua ayat 1 sampai 31 lagi. Qobliyahnya, ba'diyahnya gitu. Kebanyakan usbab, kalau kebanyakan bagi dua boleh. Nanti sampai ayah bunda ngerasa tuh 31 ayat enteng. Jadi biasanya usbab tuh kalau baca surah Al-Kahfi itu antara 5 sampai 15 menit 110 ayat. Jadi kalau sudah nikmati, tahu artinya, tahu ceritanya, nggak berasa capek itu bacanya, jadi nikmat. Yang belum ajak artinya, pahami sama ayah bunda. Nah ini dibagi jadi 4 bagian. Bagian pertama ayat 1 sampai 31. Bagian kedua ayat 32 sampai ayat 59. Bagian ketiga ayat 60 sampai 82. Bagian keempat 83 sampai selesai. Nah itu nanti ayah bunda tahu kenapa ada 4 bagian. Nah, jadi nikmat. Biasanya karena ada keutamaan baca surah Al-Kahfi pada malam Jumat, ada hadisnya tuh. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat, nah keutamaannya ini. Ada hadisnya lagi, siapa yang membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, nah keutamaannya ini. PR buat ayah bunda ya. 2 janji Rasulullah, yang baca surah Al-Kahfi di malam Jumat dan di hari Jumat. Beda-beda tuh keutamaannya. Maka biasanya usbab bagi 2 tuh, ayah bunda. Jadi sampai ayat 59 dibacanya malam. Dan sampai ayat 60 sampai ayat 110 dibacanya pagi. Jadi karena masing-masing ada keutamaannya. Dan kalau sudah nikmat, nah bacanya itu nanti bisa 5 menit, ayah bunda. 15 menit paling lama. Kalau sudah hafal, sudah nikmat. Nanti mudah-mudahan ayah bunda bisa dikasih sama Allah kenikmatan itu. Nah sampai ayat 31 nanti insya Allah penguatan, murojaah sama Umi Deti, dan kemudian diujikan. Ujian itu bukan untuk mempersulit, tapi untuk menguatkan hafalan ayah bunda dan bisa ngerti nikmatnya apa ayat yang sudah dipelajari.
Watlu ma uhiya ilaika min kitabi Ya. rabbik. Bacakan Muhammad apa yang Allah wahyukan dari kitab Rabbmu. Nah, kamar mandi kosong kan, sayang. Nah, tuh kamar mandinya kosong. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Bacakan Muhammad. Jadi ayah bunda, ini adalah nikmatnya belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kata Rasulullah SAW, "Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allam." Sebaik-baiknya kalian, umatku adalah orang yang selalu mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Jadi kalau ayah bunda pengen jadi manusia terbaik versi Rasulullah, terus belajar Al-Quran dan terus mengajarkan. Belajar Quran sudah nikmat, akan ngerasa lebih nikmat lagi kalau apa yang kita ajarkan, apa yang kita belajari, kita ajarkan. Dia akan ngerasa makin ajak, merasa makin nikmat kalau diajarkan. Sama seperti ngelempar bola ke dinding, ayah bunda. Nggak usah ngerasa, bisa nggak ya saya ngelempar bola ke dinding. Lempar aja, nanti bolanya ke dinding dan dia berbalik ke kita. Sama juga. Jangan ngerasa, saya belum pantas ngajar Al-Quran. Ajarin aja. Nanti yang nggak pantas itu diperbaikin sama Allah. Jadi tahu kita, kekurangan kita. Saya juga waktu dikasih sama Allah ilmu ini, pede aja, ngajarin dulu. Nanti banyak masukan, ada orang yang kritik, ada orang yang ngasih nasihat. Lama-lama makin banyak, makin tahu. Jadi ayah bunda juga begitu. Jangan pernah malu untuk mengajarkan. Ini lihat nih, bagaimana Allah perintahkan Rasulullah untuk kalau sudah baca, bacakan untuk orang. Kalau sudah belajar, ajarkan orang lain. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Dan ini adalah wahyu. Wahyu yang nggak pernah berhenti dikasih sama Allah. Masing-masing kita, ayah bunda, setiap harinya selalu diberikan ilham. Wahyu oleh Allah untuk kebaikan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah kasih ilham kepada nafsu itu fujuraha, potensi untuk melakukan fujur, dosa, wa taqwaha, dan potensi untuk melakukan takwa. Dan kalau ilham itu bisa potensinya positif dan negatif, kalau wahyu itu positif. Dan siapapun dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah, orang-orang terpilih. Yu'til hikmata may yasha' wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah kepada hamba yang Allah suka. Dan siapa yang diberi hikmah oleh Allah, maka dia sudah mendapatkan kebaikan amat banyak. Ayah bunda cari itu ya, ayatnya. Allah memberi hikmah kepada hamba yang Allah suka. Siapa yang diberikan hikmah, maka dia sudah mendapatkan kebaikan yang amat banyak. Mudah-mudahan kita nih setiap hari selalu dikasih hikmah, pelajaran, wahyu, kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada kebaikan-kebaikan sampai pada kita, amalkan, ajarkan. Amalkan, ajarkan. Begitu kita ajarkan, insya Allah dia akan makin dalam lagi. Balighu anni walau ayat. Ajarkan dariku meskipun satu ayat. Sampaikan kepada banyak orang. Kata Rasulullah. Bisanya cuma satu ayat, ajarin. Meskipun ayatnya baru tahu tadi pagi. Tahu hari ini. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. Baru tahu ini, ajarin. Sampaikan sama ayah bunda. Dan kalau Allah kasih wahyu ayat dari Al-Quran setiap hari, maka itu adalah kebaikan amat banyak buat kita semua. Dan wahyu itu nggak pernah berhenti Allah kasih. Pernah Usbib nanya,
kepada saya, sebab kalau tadabbur tuh pakai konsep. Ini yang biasa pagi ini, setiap pagi saya kasih ini kepada ya Bunda. Karena Usbib itu kalau ngajar rapi, dia bikin dulu konsepnya, dia kumpulin dulu referensinya. Nah itulah seperti dosen Usbib. Terus saya jawab tuh sambil tiduran, karena kita ngobrolnya di kamar hotel. Saya bilang, nggak pernah tuh Usbib, saya pakai konsep. Terus gimana caranya? Ya caranya, nggak tahu kadang-kadang apa yang saya konsep, itu nggak kebaca. Nanti apa yang Allah ilhami itu ke otak saya, nanti saya sampaikan. Dan demi Allah, saya bilang ke Usbib itu, banyak kali terjadi, saya itu malah belajar ketika ngajar. Jadi banyak hal-hal baru yang Allah ajarin ketika saya lagi bicara. Itu yang disebut wahyu dari Allah. Saya amat percaya hadis dari Rasulullah SAW bunyinya begini. Man amila bima alima awrasahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan ilmu yang dia tahu, maka Allah wariskan ilmu yang belum dia tahu. Catat nih sama ya Bunda nih, hadisnya indah sekali. Siapa yang mengamalkan ilmu yang sudah dia tahu, maka Allah wariskan untuknya ilmu yang belum dia tahu. Jadi kalau ada ilmu, meskipun cuma satu aja, Allah kasih pada kita, Rasul sampaikan untuk kita, lalu kita amalkan, maka Allah akan wariskan ilmu yang belum kita tahu. Nah ini yang disebut watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Rasul cuma sampaikan apa yang Allah wahyukan. Tapi Masya Allah, Rasul bicara tentang objek, ilmu kandungan. Masya Allah, padahal Rasulullah nggak pernah belajar tuh objek. Rasulullah sampaikan ayat-ayat tentang oceanologi, lautan. Padahal Rasulullah nggak tahu nih Rasulullah pernah berenang apa enggak seumur hidup di laut. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bicara tentang vulkanologi, bicara tentang astronomi, ayat-ayat Allah. Padahal Rasulullah nggak pernah nembus langit, outer space. Padahal Rasulullah SAW nggak tahu tuh pernah naik nggak gunung tertinggi. Jadi itu yang disebut wadluma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Bacakan Muhammad apa yang Allah wahyukan dari kitabnya. Bacakan. Jadi siapa yang mengamalkan ilmu yang dia tahu, Allah akan tambahkan, Allah akan wariskan ilmu yang belum dia tahu. Dan dulu kalau kita belajar waktu sekolah dasar atau sekolah menengah, kendaraan pertama invention, penemuan pertama manusia itu namanya roda. Dengan roda lalu terjadilah revolusi industri karena bikin sepeda, bikin motor, bikin mobil, segala macam. Itu abad 18. Dulu Usbab belajar begitu. Ayah Bunda barangkali pernah belajar lebih dulu. Tapi ketahuilah bahwa Suaranya hilang, Ustaz. Suaranya hilang. Terdengar nggak? Oh, terdengar. Oh, Ada Ustaz. Ada. Jelas, Jelas. Ya, sinyal. Rupanya kendaraan pertama yang Allah wahyukan itu adalah kapal tanker. Di mana kapal tanker itu belum pernah terpikir oleh manusia. Siapa yang Allah wahyukan? Nuh alaihissalam. Yang semua makhluk yang selamat bisa masuk. Dan nggak tahu berbulan-bulan di kapal itu. Makanan banyak sekali. Makhluk nggak cuma manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan masuk. Dan ayah Bunda nanti cari itu. Di surat apa? Ayat berapa Allah wahyukan kepada Nuh alaihissalam bikin kapal tanker. Yang sampai sekarang masih belum selesai itu. Berapa ukurannya itu kapal. Dan
Kalau kita kagum-kagum sama kecepatan internet, sekarang belum ada apa-apanya nih, ayah bunda, sama teknologi yang Allah kasih kepada hamba Allah, bernama Sulaiman alaihissalam. Itu nggak tahu berapa ratus tahun atau ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, Allah sudah kasih teknologi yang sampai sekarang belum ada. Namanya teknologi teleportasi. Ayah bunda nanti cari ya, teknologi teleportasi. Teleportasi itu ayah bunda, misalnya saya ngelihat nih Bunda Rida lagi di Masjid Nabawi. Bunda Rida lagi di Masjid Nabawi, enggak sebab ini background doang. Tapi zamannya Nabi Sulaiman itu Masjid Nabawi, Bunda Ridanya bisa pergi ke sono. Detik ini juga, bukan cuma gambar. Dan habis itu balik lagi ke Cibubur rumahnya, bisa. Dan itu teknologi teleportasi. Sampai sekarang nggak dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya buat orang-orang bertakwa Allah kasih. Jadi perhatikan ya ayah bunda, dahsyatnya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan. Dan di ujung ayat yang amat panjang, paling panjang dalam Al-Quran, nanti bunda cari ya, ayat terpanjang dalam Al-Quran itu ayat berapa. Ujungnya ada kata, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian pada Allah, dan Allah akan ajarkan kalian ilmu. Jadi, makin bertakwa, ilmunya Allah tambah. Makin bertakwa, ilmunya Allah tambah. Dalam Islam, nggak boleh ilmu itu dipadukan dengan kemaksiatan. Maka kalau ada seorang alim, faqih, ahli tafsir, fuqaha, itu bermaksiat, ilmunya rontok. Tapi kalian bisa dapat di banyak universitas-universitas hebat di dunia ini, baik di dalam maupun di luar negeri, banyak profesor yang, mohon maaf, gay, lesbian, banyak. Bisa. Guru mencabuli murid-muridnya, ada. Dalam Islam tidak bakal pernah mungkin. Kenapa? Karena ilmu itu selalu bersandar dengan ketakwaan. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takwalah kalian pada Allah, dan Allah akan ajarkan kalian ilmu. Ini suara saya jelas apa hilang-hilang? Jelas. Jelas. Ada. Jelas. Halus Bob suaranya. Jelas Bob. Dan pasar jelas. Oke. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik, karena itu Rasulullah jadi tahu segala-gala, bukan karena Rasulnya, karena Allah mewahyukannya. Jadi di Al-Quran banyak sekali fakta-fakta saintis, baik yang ada di zaman Rasul maupun yang belum ada. Jadi saking visioner. Dan tugasnya Rasulullah bacakan, la mubaddila li kalimati, nggak ada perubahan dalam kalimat-kalimat Allah itu, nggak ada perubahan. Jadi ayah bunda, nanti kalau dapatin share informasi di WA, di medsos, hati-hati tentang Al-Quran palsu, nggak usah disebar ya ayah bunda. Tidak mungkin ada Al-Quran palsu. Yang katanya surat-suratnya banyak yang baru. Nggak mungkin. Jangankan ada surat baru atau surat dihapus, satu kalimat hilang aja sedunia tahu. Jangankan satu kalimat, satu kata dihapus, seluruh dunia tahu. Jangankan satu kata, satu huruf hilang, semua tahu. Jangankan satu huruf, satu harokat aja ganti, seluruh dunia tahu. Ada imam yang baca, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kata jemaahnya, til. Dia benerin.
Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Pertama til, pasti yang kedua til lagi katanya. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Jemaahnya bilang tul katanya. Yang benar yang mana sih, tadi gue ngomong tul dibilang til. Sekarang gue ngomong til dibilang. Dia baca lagi wa ma adraka ma lailatul qadar. Ketiga kali mau ketemu lagi dia bingung. Nih yang ketiga jangan sampai salah lagi. Ini lailatul apa lailatul apa lailatul. Dia tebak-tebakan. Dia bingung menentukan, akhirnya dia gantung. Dia berharap jemaahnya nyambung. Lailat. Nggak ada yang nyaut. Lailat. Jemaahnya pada cair. Nggak ada yang nyaut. Lailat. Dia kesel, dia nengok. Woi, sekarang tuh petil ini. Jadi ayah bunda, lihat ya. Al-Quran. Jangan pernah kemakan hoax, ada Al-Quran palsu. Nggak bakal mungkin. Nggak bakal mungkin. Jadi kalau ayah bunda baca multahada dibaca multahida, waduh yang benerin banyak banget tuh ntar. Jadi lagi baca nih, baca aja deh coba. Yang kencang, baca surah Al-Kahfi. Walan tajida min dunihi multahida. Tadinya multahada katanya. Dan Masya Allah, tuh Al-Quran tuh. Wala mubaddila li kalimatin. Nggak mungkin ada yang bisa merubah kalimat-kalimat Allah. Nggak mungkin. Karena garansinya ada. Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang dalam surat Al-Hijr. Cari ayat berapa sama ayat bunda. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran. Dan kami sendiri yang menjaganya. Dan Allah menyebut kami, maknanya sudah kasih tahu. Maknanya yang pertama, satu, Allah melibatkan banyak makhluknya untuk menjaga Al-Quran. Termasuk ayah bunda semua. Yang Allah titipin ayat-ayat Al-Quran dalam dadanya. Jadi kalau ada yang salah baca, langsung nyambung. Atau kami, maksudnya Allah dengan kebesaran dirinya yang menurunkan Al-Quran, kami sendiri, kata Allah, yang menjaganya. Jadi tidak mungkin ada Al-Quran palsu. Ayah bunda cari deh, banyak sekali itu Al-Quran salah titik aja, langsung banyak yang tahu dan minta untuk ditarik dari peredaran. Browsing, cari deh. Googling sama ya bunda. Kasus Al-Quran yang salah titik aja. Kemarin seperti versi Departemen Agama. Laja'iluna alaiha sa'idan juruza. Surah Al-Kahfi. Ayat 10. Tapi bukan laja'iluna. Tapi lajahiluna. Berubah tuh. Dari kalimat, dari kata ain, dari huruf ain jadi ha. Wa inna lajahiluna. Satu huruf ganti, wah semua orang rame. Coba ayah bunda googling. Jadi kalau Al-Quran ada yang berubah aja, sengaja maupun tidak sengaja, maka banyak yang rame. Di kelas kita ini, Usbo pernah ngasih video, udah pede aja. Nggak taunya begitu siang, rame di grup. Itu kayaknya Usbo ada yang kelupaan deh. Gitu. Pernah terjadi kan, ayah bunda? Jadi ada satu kata nggak keucap, oh banyak yang ngingetin langsung. Padahal ayah bunda belum hafal. Jadi baru dengar, salah nih Usbab gitu. Nah itu karenanya begitu hebat sistem yang dibikin sama Allah untuk ngelindungin kalimat-kalimat Allah. La mubaddila li kalimati. Walan tajida min dunihi multahada. Dan engkau tidak akan dapati Muhammad selain Allah tempat untuk berlindung. Maknanya berlindunglah. Selalu kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa disebutin ini sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kadang-kadang ya bunda kalau ngelihat ayat mulai 23, 24, 25, 26 untuk menyampaikan kebenaran itu nggak selalu merasa nyaman. Apalagi kalau kebenaran yang kita sampaikan itu kayaknya ngelawan arus mainstream. Jadi orang-orang semuanya ke arah itu, nah tiba-tiba kita disuruh Allah untuk menyampaikan kebenaran.
Nah, kadang-kadang nggak ngerasa nyaman. Tapi tetap sampaikan. Watluma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Sampaikan. La mubaddila li kalimati. Nggak ada kalimat Allah yang berubah. Dan nggak ada tempat berlindung selain Allah. Jadi sampaikan aja. Nanti kembali sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tugas saya sama seperti tugas Rasulullah. Sama seperti tugasnya para guru, para alim ulama. Nah, nanti juga kepada ayah bunda menjadi tugas kita. Apa? Sampaikan ayat-ayat Allah. Gak usah khawatir. Orang-orang nanti percaya atau enggak. Nanti besok, hari Senin, insya Allah. Nah itu, bahkan Rasulullah disuruh bersabar bersama orang-orang soleh. Jadi bersama orang-orang soleh, kalau ngelawan orang kafir, nah itu biasa. Tapi kalau bersama orang soleh disuruh bersabar sama Allah, nah itu menarik tuh. Kadang-kadang pengajian, ada yang komen dikit, sakit hati, kagak mau ngaji lagi. Jilbabnya dikomentarin, sakit hati. Ntar ada aja tuh. Kalau yang laki-laki, Osbab kenapa yang ngurus masjid, kenapa lebih susah daripada ngurus negara? Sering tuh. Nah nanti itu. Besok ketemu, ayat 28 insya Allah hari Senin. Tapi tugas kita sampaikan. Apa yang Allah wahyukan dan nggak usah ragu. Tempat kembali, tempat berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah, ayah bunda. Insya Allah besok kita nulis dan semoga Allah kasih sehat walafiat buat kita semuanya. Assalamualaikum Amin ya rabbal warahmatullahi wabarakatuh. alamin.